Nelayan yang jago itu sudah tahu di mana dia harus memancing ikannya. Begitupun dengan orang kaya, dia sudah punya ilmunya, caranya, sistemnya yang bisa membuat dia untuk menjadi kaya. Sedangkan orang yang miskin atau yang biasa-biasa aja hidupnya, bukannya dia nggak bisa untuk jadi kaya dan sukses loh ya, tapi dia nggak punya caranya, dia nggak punya informasinya. Dia belum nemu tuh ada ruangan yang pada saat dia buka di dalam situ tuh ada konglomerat orang-orang kaya dalam situ yang lagi nyantai-nyantai di dalam. Dan dia kayak, wah kok saya baru tahu ya selama ini kalau ternyata ruangan seperti ini tuh ada di dalam dunia ini. Dan di dalam ruangan itu dia melihat ternyata banyak sekali cara dan informasi yang selama ini dia nggak tahu untuk bisa mendapatkan uang dengan effort yang sama. Ingat ya, dua orang yang sama-sama kerja keras setiap hari, sama-sama kerja 8 jam nih, hasilnya bisa berbeda jauh. Yang satu hidupnya tetap gitu-gitu aja, sedangkan yang satu semakin lama semakin kaya. Karena yang satu sekali melangkah itu hanya dapat 1 langkah, sedangkan yang satunya sekali melangkah itu setara dengan 100 langkah orang satunya ini. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya kamu brainstorming sehingga ketika kamu melakukan apapun hasilnya itu bisa jauh lebih maksimal. Dan tentu harapannya melalui teknik brainstorming ini pemasukan atau income-mu bisa naik hingga 10 kali lipat. So, langsung aja kita mulai. Jadi, kalau kalian lihat di papan saya ini, saya bagi papan ini ke dalam 2 bagian. Yang di sebelah kiri ini adalah skills, dan yang di sebelah kanan ini adalah money atau uangnya. Saya selalu percaya bahwa uang itu akan pasti selalu datang kepada orang yang sudah punya value, orang yang punya skill. Nah, untuk itu memang sebelum kita langsung lanjut gimana cara menghasilkan uangnya yang maksimal, kamu harus list down skill-skill apa saja yang kamu sudah punya di dalam hidupmu. Kita ambil contoh diriku sendiri aja. Nah, jadi skill apa yang saya punya yang paling pertama? Skill social media. Karena saya udah 9 tahun menjadi content creator, jadi saya udah tahu tuh cara membuat konten yang viral gimana, cara making money di media sosial gimana, algoritma bekerja gimana. Ini skill yang saya punya. Berikutnya, skill apa lagi yang saya punya? Networking. Saya berteman dengan banyak sekali content creator dengan followers jutaan yang hebat-hebat di luar sana. Saya juga punya beberapa koneksi ke konglomerat, ke triliuner. Bahkan salah satu partner saya juga adalah seorang triliuner. Jadi networking ini yang saya punya juga. Networking saya anggap sebagai skills juga lah ya. Kemudian apa lagi nih? Saya jagonya di public speaking. Apalagi? Bisa saya bilang karismatik. Nah, kayak gini-gini nih. Jadi nanti kalian list down sebanyak-banyaknya skill yang kalian punya dulu. Itu step satunya. Nah, kalau misalnya kalian gak punya skill, gimana? Ya, belajar. Dengan cara kalian menonton video saya seperti ini, itu sudah salah satu cara untuk mengembangkan skill, mengembangkan ilmu dan pemikiranmu. Tapi kalau benar-benar gak punya sama sekali skill, kamu gak mungkin bisa brainstorming seperti ini. Kamu harus punyai dulu skill-skill di sini. Dan skill yang saya maksud di sini itu tidak mesti tentang social media doang ya. Kamu mau belajar trading juga bisa, kamu mau belajar masak bisa. Segala sesuatu yang kamu seriusin dan kamu punya skill yang kuat di sana, itu ujung-ujungnya bisa kamu monetize kok, atau bisa menghasilkan uang kok dari sana. Nah, karena video ini disponsori oleh Elevate, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Elevate, yang dimana kamu juga bisa belajar cara trading di dalam Elevate tersebut. Elevate ini adalah aplikasi trading yang dibangun dengan ekosistem all-in-one. Jadi di dalam sini kamu bisa menganalisa pasar, bisa belajar, semuanya di dalam satu tempat. Nah, mereka ini punya fitur yang namanya Space, yang dimana ini kayak all-in-one fit lah. Kamu bisa lihat market ideas dan analisisnya, dapat konten edukasinya, dan bahkan bisa diskusi dengan trader yang lain. Jadi daripada kamu harus pindah-pindah ke banyak sumber, di sini kamu punya satu hub untuk update tentang apa yang terjadi di market, dan akhirnya kamu bisa bereaksi dengan cepat. Nah, Elevate ini juga sangat-sangat transparan, nggak ada manipulasi chart, nggak ada yang ditutup-tutupi, pokoknya semuanya transparan. Belum lagi mereka di backup dengan tim yang sudah punya pengalaman lebih dari 14 tahun di dalam industri trading ini. Bahkan mereka ada lebih dari 300 instrumen trading, termasuk saham, komoditas kayak emas, sampai mata uang asing. Inilah yang buat kenapa mereka bisa dipercaya. Kamu juga bisa mulai dari nominal kecil, minimal deposit hanya $20 saja atau setara dengan 350 ribuan. App ini cocok banget untuk pemula karena di sana ada akun demo yang dimana kamu bisa belajar dulu, kamu bisa latihan trading tanpa pakai duit asli. Nah, jadi buat kamu yang penasaran dan mau cek lebih detail lagi, boleh langsung aja klik link yang aku udah taruh di deskripsi di bawah untuk cari tahu lebih dalam tentang Elevate. Nah, kita lanjut lagi ya ke video ini. Intinya yang paling pertama, belajar dulu skillnya. Nah, kalau kalian sudah punya banyak skill, kalian bisa list down skillsnya seperti ini. Nah, sekarang saatnya gimana caranya untuk mengkonvert dari skill tersebut menjadi uangnya atau money-nya nih di sisi kanan. Nah, perlu kalian tahu, untuk mendapatkan uang di sini, seberapa besarnya itu tergantung dari 2 hal. Hal yang pertama, itu dari size problemnya, atau kita bisa bilang seberapa besar masalah yang bisa kalian solve. Dan yang kedua, value solutionnya. Semakin besar masalahnya yang kalian bisa solve, maka semakin besar uang yang kalian akan dapatkan. Begitupun juga semakin besar value yang kalian tawarkan di dalam solusi kamu, maka uangnya juga akan semakin besar. Ini dulu yang kalian harus pahami. Lalu setelah itu, kalian coba cari gaji rata-rata atau average salary di dalam industri yang kamu mau masukin ini. Atau kalau kamu punya bisnis, yang kalian cari adalah berapa profit marginnya. Nah, kalau di dalam service atau jasa yang saya buat sekarang di Sifluencer, ini kita kan adalah personal branding company. Nah, ini tuh kurang lebih di 80-90% lah profit marginnya. Nah, ini angka yang menurutku sangat-sangat besar. Makanya ketika dengan skill yang saya punya ini, saya langsung cepat-cepat membangun SSM ini, Sifluencer School of Marketing ini, yang dimana ini adalah service, app, dan juga books.
Nah, kurang lebih ini 3 pilar kita untuk yang sisi informalnya. Tapi ada juga yang barusan banget kita masuk ke dalam sisi university. Nah, ini yang sisi formalnya. Tapi kenapa sih kita bisa memutuskan untuk buat si influencer ini di awal-awal? Karena yang kita research itu adalah balik lagi ke sini nih, size problemnya sama value solutionnya. Nah, ini pun dipengaruhi oleh 3 hal lagi nih. Karena tidak semua sektor bisnis itu bisa membuat kamu jadi kaya banget. Jadi hanya ada beberapa sektor yang memang itu terbukti bisa buat kamu jadi kaya banget. Dan itu kamu harus masuk ke dalam sektor yang tepat. Dan balik lagi, setelah sudah cek sektornya, balik lagi cek size-nya, size perusahaanmu itu bisa bertumbuh seberapa besar, dan pastinya profitnya itu bisa berapa. Nah, kalian pakai indikator-indikator ini aja dalam berpikir untuk brainstormnya, itu seharusnya udah keluar tuh. Contoh ya, kenapa kita akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri SSM ini, Chief Influencer School of Marketing? Karena marketing itu menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak bisnis itu yang bukan karena produknya jelek, bukan karena dia nggak tahu cara mengoperasikannya, bukan karena nggak ada modalnya, tapi karena dia nggak tahu cara marketingnya. Dan marketing yang paling efisien di era sekarang itu adalah sosial media. Nah, kenapa kita nggak mencoba untuk menyelesaikan masalah ini? Kita ngajarin orang-orang business owner atau siapapun itu yang mau untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan bisnisnya melalui media sosial. Nah, size problem itu ada cukup gede di situ. Nah, baru kita tawarkan sebuah value solution yang menurutku itu banyak sekali. Nah, awalnya kan SSM ini kita buat dalam bentuk bootcamp, yang dimana di situ ada mentoring one on one-nya langsung dengan saya. Kemudian juga ada live class-nya sekali setiap minggu, dan ini kita lakukan selama 2 bulan. Jadi 8 kali pertemuan, 8 kali one on one. Itu berarti ada 16 kali tuh pertemuan. Dan materi yang kita taruh di situ itu benar-benar yang bisa dipraktekin langsung dan tidak bertele-tele. Nah, dengan value seperti itu, kita charge di harga 10 juta rupiah untuk satu orangnya. Dan di batch yang paling terakhir itu di 150 orang. Berarti sekali kita buat batch di momen itu kita bisa mendapatkan 1,5 M. Nah, dan itu benar-benar full slot. Banyak banget orang yang mau join karena apa? Value solution yang kita tawarkan itu sangat-sangat besar dan tidak sebanding dengan harga yang kita tawarkan ke mereka. Nah, jadi intinya adalah nanti kalian harus berpikir dulu nih, kira-kira problem apa yang kalian mau selesaikan, sebesar apa problemnya, dan semakin besar problemnya, semakin bisa kalian mendapatkan uang yang banyak. Begitu pun dengan value kalian. Semakin tinggi yang kalian tawarkan value-nya, maka pasti orang rela membayar lebih gede lagi. Nah, setelah itu masuk di dalam sektor yang tepat. Kalau kita memutuskan untuk masuk ke dalam sektor edukasi karena profit marginnya itu tinggi. Kalau jasa dan service seperti ini kan profit marginnya tinggi, 80-90%, dan size company-nya pun itu bisa gede banget karena balik lagi, kita tidak stop hanya di service tadi, tapi kita sudah mulai masuk di app, community, bahkan ada books-nya, dan habis ini bahkan ada physical produknya. Jadi size company-nya jelas banget bisa grow sebesar apa. Nah, kalau ini semuanya sudah kalian tentukan dari awal, maka saya yakin kalian bisa mendapatkan income lebih daripada yang kalian punya sekarang. Dan ini bukan berlaku hanya kepada bisnis, tapi juga bisa digunakan untuk kalian yang mau freelance, kalian yang mau self-employed, itu juga bisa. Misalnya kalian punya skill di bidang media sosial misalnya. Nah, daripada kalian hanya kerja doang di sebuah perusahaan yang hire kamu sebagai social media specialist, kamu bisa tambahkan kan. Misalnya kamu ambil klien di luar daripada pekerjaan utamamu untuk nambah-nambahin duit, dan dari situ income-mu juga bisa bertambah. Yang penting skillnya dulu nih yang paling penting. Kalau skillmu belum ada, nah itu yang repot. Jadi benar-benar harus ditambahkan dulu skill-skillnya, dan semua skill itu pasti bisa dimonetize asalkan kalian mengerti konsep yang satu ini. Jadi cara untuk brainstorming itu seperti itu. Benar-benar dicek satu persatu. Jangan sampai kalian sudah masuk ke dalam suatu sektor dan ujung-ujungnya sektor itu nggak bisa membuat kalian menghasilkan uang yang banyak. Kalian hanya wasting time di sana. Dan sebagai penutup, saya mau menceritakan suatu cerita yang dimana inti dari cerita ini adalah kamu harus bisa mencari orang-orang yang bisa melihat potensi terbaik di dalam dirimu, yang bisa membantumu grow dan menghargai dirimu lebih daripada orang lain. Oke? Jadi ceritanya gini. Suatu hari ada seorang bapak yang nyuruh anaknya untuk bantu jualin mobil tuanya itu ke showroom mobil di seberang jalan rumahnya. Dan kemudian si anak dengan senang hati membantu bapaknya. Si anak membawa mobil tua itu ke showroom mobil itu dan tanya, "Pak, ini kalau saya jual mobil tua saya di sini kira-kira dihargai berapa ya?" Kemudian showroom itu menjawab, "Oh, kami bisa terima di harga 80 juta nih." Kemudian si anak balik ke bapaknya dan ngomong sama bapaknya, "Pak, tadi showroom itu mau beli mobil kita di harga 80 juta aja." Terus bapaknya bilang, "Kalau gitu jangan dijual dulu. Coba kamu pergi ke tempat seberang sana yang di ujung pojokan jalan, yang dia tuh menerima barang kiloan. Coba dikeluarin dulu aja nih, bannya dipisah-pisahin dulu aja nih, dan coba ditimbang kiloan. Kira-kira mereka mau terima berapa? Bisa aja lebih tinggi." Bener aja anaknya bawa ke tempat kedua di ujung jalan tersebut, dan mobilnya benar-benar dipisah-pisahin satu-satu dan coba ditimbang kiloan. Dan ternyata di tempat itu mobil ini dihargai 60 juta rupiah. Nah, karena lebih murah daripada yang showroom pertama, si anaknya balik lagi ke bapaknya dan ngomong kayak, "Pak, ternyata yang di tempat terima kiloan itu mobil kita dihargai lebih murah, yaitu 60 juta aja." Supaya, "Oh, Kak, kalau gitu jangan dijual dulu mobilnya di sana. Coba kamu ke toko vintage itu deh, yang memang mengoleksi barang-barang vintage. Coba kamu ke sana dan tanya lagi, ini mobil ini bisa diterima di harga berapa." Dan akhirnya anaknya bawa mobil ini ke toko vintage tersebut, dan pada saat sampai di toko vintage tersebut, anaknya bilang, "Pak, kalau misalnya saya mau jual mobil tua saya ini di sini, dihargai berapa ya?" Nah, toko vintage tersebut ngecek mobilnya dan dia bilang kayak, "Wah, ini mobil yang selama ini kita cari. Mobil ini tuh di dunia saat ini udah tersisa dikit banget. Yang lain udah pada rusak, udah nggak bisa dipakai, dan ini mungkin tersisa 10 di dunia aja. Dan untuk itu kami berani untuk membayar mobil ini di harga 1 miliar rupiah." Anaknya balik kembali ke bapaknya dan dia bilang, "Pak,
ternyata di toko yang ketiga itu berani untuk membeli mobil kita di harga 1 miliar rupiah. Dan akhirnya mobil tersebut dijual di toko yang ketiga itu. Pesan moral yang bisa diambil dari sini apa? Kalian harus mencari benar-benar tempat yang dimana kalian dihargai yang paling tinggi, orang-orang yang bisa mensupport kalian, yang bisa mengembangkan skill-skill kalian itu, sehingga effort yang kalian keluarkan itu tidak sia-sia. Karena sekali lagi, effort yang kalian keluarkan di tempat A dan di tempat B walaupun sama-sama effortnya nih, tapi hasilnya bisa berbeda tergantung di mana kalian berada. Thank you yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan juga lupa nyalakan tombol loncengnya supaya setiap ada video baru bisa langsung masuk di notifikasi kalian. Feel free juga untuk bertanya apapun di kolom komentar bawah, dan saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di kolom komentar bawah. Begitupun dengan masukan, feedback, ataupun request video apa yang saya akan buat selanjutnya, boleh langsung di drop di kolom komentar bawah. Sekian untuk video kali ini, see you di video berikutnya.